Subhanallah. Assalamualaikum Sobat Islam Modern, bagaimanakah kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan banyak rizki. Baru-baru ini jagat maya sedang dihebohkan oleh seorang wanita yang sedang mengobati hantu kuyang supaya menjadi manusia normal kembali. Praktisi pengobat itu bernama Mbak Karol, dan kuyang yang sedang diobati ini bernama Mbak Sinta. Bisakah Mbak Sinta bertaubat kembali ke jalan Allah Ta'ala? Bagaimana asal mula Mbak Sinta menjadi kuyang? Sebelum kita bahas itu, alangkah baiknya sobat semua meninggalkan subscribe agar channel kami berkembang. Dan pahami dulu apa itu kuyang. Selamat menonton. Apa itu hantu kuyang? Berikut sejarah, mitos dan legendanya. Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Berikut kisahnya. Dalam mitosnya, kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus dan ginjal. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi, ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya, kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabuhi korbannya, sewaktu-waktu kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Orang Banjar mencirikan kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain, supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau dan rumput jariangau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung di bedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya, untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab, konon katanya, kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Menurut cerita, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang, dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut.
Kembali kita membahas ke Mbak Sinta yang ingin bertaubat jadi manusia normal. Awalnya Mbak Sinta tidak tahu kalau dirinya adalah keturunan kuyang. Ia mendapati dirinya aneh ketika ponakannya melahirkan. Ia melihat darah keluar beserta ari-ari. Saat itulah timbul hasrat ingin memakan ari-ari tersebut. Mula-mula Mbak Sinta sekuat tenaga melawan hasrat tersebut, tapi naluri kuyangnya begitu kuat, hingga akhirnya dia jadi kuyang. Datanglah Mbak Karol yang memang dari dulu berprofesi sebagai juru sembuh. Dia dengan ikhlas selama 3 bulanan menerapi Mbak Sinta. Penuh perjuangan yang berat. Bahkan tubuh Mbak Sinta sudah remuk dibalut tikar. Kalau manusia biasa mungkin sudah meninggal. Tapi nasib baik bagi Mbak Sinta, ilmu hitam yang dimiliki melalui jalur keturunan bisa sedikit demi sedikit hilang. Ia tidak lagi kecanduan makan ari-ari bayi. Sobat Islam modern, apalah guna kita hidup berumur panjang, gak mati-mati seperti kuyang, tapi kelak di akhirat kita menderita, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, tapi tak iman dan tak sholat apalah gunanya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi dengan Islam Modern Channel.